Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh dengan sukacita. Dan mulai hari ini, saya akan bagikan kepada saudara suatu topik firman Tuhan yang jarang sekali dibagikan di dalam kehidupan bergereja di mana-mana. Tetapi ada ditulis di dalam Alkitab, sehingga ini perlu diungkapkan, sehingga ini perlu dinyatakan, yaitu tentang kehidupan setelah kematian. Maksud saya adalah kehidupan setelah kematian saudara dan saya. Ini penting supaya tidak menjadi misteri buat kita. Bahwa ternyata masih ada kehidupan lanjutan daripada ketika kita masih hidup di dunia ini. Dan itu dibatasi oleh yang disebut dengan kematian. Mari saja kita untuk berdoa kepada Tuhan karena kita membutuhkan kemampuan yang hanya ada pada Roh Kudus saja untuk menyingkapkan ini menjadi kebenaran. Mari saja kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami dibawa oleh Engkau, dipimpin oleh Engkau untuk tidak berjalan di dalam ketidaktahuan ataupun dalam misteri. Tapi hal-hal yang menjadi rahasia Engkau sediakan katanya buat kami penyingkapannya. Karena itu kami bersyukur oleh karena di bawah surga yang terbuka ini, Engkau menganugerahkan, membuat hubungan kami dengan Engkau dari waktu ke waktu, itu makin meningkat dan makin meningkat, Tuhan. Seperti apa yang Engkau harapkan, Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengirimkan firman-Mu, sehingga kami tidak kekurangan. Kami penuh dengan pada firman-Mu. Sehingga kehidupan kami dari waktu ke waktu, tahap demi tahap, terus mengalami kedewasaan. Sehingga kami tahu bahwa perjalanan kami adalah mencapai kesempurnaan sama seperti putra-Mu sendiri, Kristus Yesus. Kami siap saat ini, oleh karena pertolongan Roh yang Kudus yang telah siap untuk mengimpartasikan firman, menanamnya dalam diri kami sehingga ini menjadi, bukan hanya menjadi iman dalam hidup kami, tapi ini menjadi jati diri kami. Kami bersyukur padamu, berfirmanlah buat kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mulai hari ini beberapa sesi ke depan, beberapa minggu yang akan datang, saya akan membuat saudara untuk tertarik, untuk bisa melihat, untuk bisa memahami tentang kehidupan di dalam dunia roh. Maksud saya adalah semua kehidupan yang ada hubungannya dengan dunia nyata, dunia yang saudara hidupi sekarang ini, tetapi ini adalah merupakan kelanjutan daripada kehidupan saudara di dunia ini. Bukan bebarengan. Nah, ini penting buat kita semua. Mari kita melihat di firman Tuhan. Di Lukas pasal 16, ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Nak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat
menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, maksudnya orang kaya itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Wow, ini perkataan yang dikeluarkan dari mulutnya Yesus. Saya katakan ini dari mulutnya Yesus. Yesus yang adalah kebenaran. Yesus yang adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Yang adalah Allah. Dan yang sekarang menjadi manusia. Yang saat itu menjadi manusia. Itu yang mengucapkan satu pertanyaan di awal. Buat kita semua. Apakah ini perumpamaan atau suatu nubuatan yang menjadi fakta nyata? Apakah ini adalah perumpamaan atau suatu nubuatan dari suatu realita yang akan terjadi? Mari kita lihat demikian. Kita lihat sifat penulisannya dulu. Ini yang dikatakan, dikutip langsung dari Yesus. Yesus, di sini dikatakan, Yesus mengatakan ada seorang kaya. Tidak diawali dengan perumpamaan. Meskipun di bagian atasnya dikatakan, Yesus mengatakan di ayat 1-nya, Yesus berkata kepada muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepada yang disampaikan tuduhan, dan semuanya itu. Sampai Yesus memberikan kesimpulan. Ya, dikatakan dia memberikan kesimpulan bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu dari cerita itu. Berarti dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu bercerita tentang, suatu cerita itu adalah perumpamaan. Bukannya suatu kisah nyata. Kemudian Yesus berkata lagi tentang cerita tentang orang kaya. Yang tadi sudah kita baca dari ayat 19 sampai ayat yang ke-31 ini. Apakah ini adalah perumpamaan sama seperti dari ayat 1 tadi? Atau ini adalah suatu nubuatan atau suatu realita yang sebenarnya terjadi? Mari kita lihat sifat-sifat penulisannya lagi. Jadi Yesus mengatakan ada seorang kaya. Sementara itu keluar dari mulut yang adalah pribadi kebenaran. Yang adalah firman yang menjadi manusia. Nah, kita lihat di sini. Ini tentu saja bukan perumpamaan. Tetapi fakta yang terjadi. Atau akan segera terjadi. Karena Yesus menyebutkan ada 2 nama atau pribadi di dalamnya. Ada 2 nama dengan jelas disebutkan. Tetapi kalau di sana hanya disebutkan jabatan. Dia bendahara. Orang yang berhutang. Di sini ada 2 pribadi. Adalah pribadi yang masih hidup. Saya katakan masih hidup. Abraham, dia masih hidup. Dan dia dikenal. Yang kedua, Lazarus. Yang kedua, Lazarus. Yesus tidak pernah memakai 2 pribadi yang hidup. Nama 2 pribadi yang hidup untuk suatu perumpamaan. Tidak pernah. Yesus tidak pernah menyebutkan. Jadi Yesus menceritakan fakta ini. Bahwa apa yang dikatakan itu benar-benar terjadi. Abraham masih hidup di surga.
Lazarus masih hidup pada masanya Yesus. Pada waktu Yesus berbicara ini. Jadi kalau begitu, Yesus tahu. Jadi lihat yang pertama ini. Dari cerita ini. Yesus tahu siapa orang kaya yang terkenal ini. Yang kedua, Roh Allah akan menolong saudara untuk mengetahui siapa dia. Dan saudara akan terkaget melihatnya. Yang ketiga, perhatikan ini. Ini menjadi alasan mengapa Yesus tidak menyebutkan saja nama orang kaya ini. Sebab Yesus tidak ingin mencari gara-gara. Karena saat kematiannya Yesus belum tiba atau belum dekat. Tentu Yesus ingin menunjukkan kepada banyak orang dan khususnya kepada para muridnya. Dari cerita ini. Karena ini adalah fakta nyata. Hidup pada masa Yesus. Kejadian pada masa Yesus. Dan kemudian. Dia ingin mengajarkan para muridnya. Bahwa kehidupan di dunia ini. Itu akan berlanjut terus. Dengan kehidupan di dunia lain. Yang disebut dengan alam roh. Bahwa kehidupan di dunia ini. Itu tidak bisa. Saya ulangi. Tidak bisa. Dibawa kepada kehidupan selanjutnya. Di dunia lain. Karena memiliki nilai yang berbeda. Ataupun nilai yang berkebalikan. Saudara bisa lihat di sini. Orang kaya itu bersenang-senang. Lazarus sangat menderita. Tapi ketika kehidupan sesudah kematian. Saudara bisa lihat. Abraham berkata. Dulu kok orang kaya bersenang-senang. Lazarus menderita. Sekarang saatnya Lazarus yang harus bersenang-senang. Dan kau menderita. Berarti kehidupan. Nilai-nilai kesenangan secara lahiriah. Tidak bisa dibawa masuk. Ke dalam alam yang disebut dengan dunia roh. Perhatikan saudara apa yang saya sampaikan ini. Itu sebabnya hidup saudara harus waspada. Jadi saudara bisa lihat sini. Yesus sedang memperkenalkan dunia lain. Yesus sedang memperkenalkan kelanjutan dari apa yang terjadi. Apa yang terjadi setelah kehidupan di dunia ini. Yesus sedang melanjutkan firman Tuhan. Cerita tentang Ayub. Dia sedang melanjutkan. Dia menunjukkan tentang cerita bagaimana Ayub hidup di dunia ini. Dan ternyata hal-hal apa yang ada di dalam alam roh, di surga khususnya, itu bisa berpengaruh kepada di dunia ini. Tetapi hal-hal apa yang ada di dunia ini, itu bisa berpengaruh juga kepada sana. Tetapi soal melanjutkan, tidak akan pernah bisa. Saya mulai dulu dengan pengertian-pengertian. Supaya saudara bisa memahami apa yang saya ingin bawa saudara. Melalui tuntunan daripada Roh Kudus. Di sini disebutkan bahwa ketika Lazarus mati, dia dibawa dan dia ada dalam pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham di ayat 22. Pangkuan Abraham ini bukan berarti pangkuan kakinya. Tapi ini lebih tepat dikatakan adalah ini dekapan Abraham. Didekap, dipeluk. Itu ada pada dadanya. Itu adalah salah satu untuk mencerminkan
ataupun mengungkapkan dada itu adalah tentang iman. Tentang hati. Hati yang tertuju kepada Allah. Tentang hati. Hati yang rela berkorban. Jadi itu, dia ada di sana. Jadi hidupnya, saya ulangi, hidupnya Lazarus itu memberikan nilai adalah hidupnya seseorang hidup dengan iman, hidupnya seseorang hidup dengan hati seperti hatinya Abraham. Jadi itu pengertian orang Yahudi. Pangkuan Abraham di sini bukan pangkuan kaki, tapi menunjukkan adalah kehidupan sesudah kematian. Jadi pangkuan Abraham, kadang-kadang mereka berkatakan begini, ya sudah, kamu pergi sana ke pangkuan Abraham, artinya matilah kamu. Itu artinya. Jadi itu adalah ungkapan artinya mati. Mari saya ajak engkau melihat di Matius 8. Matius pasal yang 8. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Apa artinya? Ini pernyataan Yesus. Banyak orang akan mati dan bergabung. Layak dia bergabung dengan Abraham. Jadi ini satu pernyataan yang dikatakan adalah ungkapan pangkuan Abraham. Dekapan Abraham. Duduk makan bersama dengan Abraham dalam dekapannya dia. Itu adalah satu kelayakan. Orang-orang seperti itu adalah hidup dengan iman yang sama seperti dimiliki oleh Abraham. Hidup dengan hati yang dimiliki oleh Abraham. Hatinya kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini ada beberapa di ayat 23 dan ayat 24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Digunakan kata alam maut di sini. Jadi dia menggunakan kata alam maut di sini. Itu digunakan adalah kata neraka atau Hades. Atau Sheol bahasa Ibraninya. Itu G86. Hades artinya. Ini adalah satu tempat yang saya pernah bagikan kepada saudara dulu. Adalah tempat yang penuh dengan penderitaan. Nah, sekarang kita lihat. Mengapa ini penting buat saudara supaya saudara mengetahui kehidupan setelah kematian. Karena kisah ini diceritakan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Saya katakan, ini kisah diceritakan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Sebelum, saya katakan, sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Maka Firdaus, disebut Firdaus, adalah tempat sementara untuk orang-orang benar yang telah mati. Itu Firdaus dikatakan. Kita bisa mengutip perkataannya Yesus ketika Yesus berkata-kata kepada salah satu penjahat yang mengakui bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Dia minta hanya diingat. Kata Yesus kepadanya, ayat 43, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi orang ini mati, kemudian Yesus mati, ingat, Yesus baru mati, belum bangkit. Maka dia menemui orang ini di Firdaus. Nah, Firdaus ini, bahasa lainnya adalah dengan disebutkan dekapan, saya ulangi, dekapan Abraham atau pangkuan Abraham. Itu arti kata Firdaus. Nah, itu supaya saudara cukup clear. Ingat saudara, perhatikan baik-baik. Yesus belum mati dan belum bangkit. Jadi kisah ini diceritakan kepada para muridnya hanya untuk mengetahui tentang
kehidupan di dalam dunia roh setelah kematian. Nah, Lazarus yang miskin ini, saudara bisa lihat, dia mengalami penderitaan badani, buruk keadaannya, dia tidak layak sebagaimana orang-orang di dunia ini. Tapi dia tetap hidup dengan iman. Karena sesudah kematiannya, dia ada dalam dekapan Abraham, bapa orang percaya. Dia ada di sana. Nah, Allah tidak akan menempatkan orang benar di neraka, di Hades. Tidak akan menempatkannya. Mari saja kita melihat di Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau, maksudnya Tuhan, tidak menyerahkan aku, Daud, ke dunia orang mati, ini Hades, neraka. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini harus menguatkan hidup saudara. Tetapi efek daripada kehidupan rohani saudara, selama engkau hidup di dunia ini, ternyata itu berdampak juga ketika engkau melanjutkan kehidupan di dunia roh. Mari kita lihat sekarang Kisah Rasul 2. Kisah Rasul pasal yang kedua. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan. Maksudnya Daud. Berbicara tentang kebangkitan Mesias, yaitu Yesus. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, di neraka. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Tidak hancur dagingnya, tubuhnya Yesus. Jadi Allah tidak akan pernah menempatkan orang percaya, orang benar, itu di neraka. Jadi dari cerita ini, dari cerita Yesus ini, kita mengerti bahwa orang yang sudah mati, perhatikan baik-baik cerita ini. Mereka masih bisa memiliki ingatan, kesadaran. Dari kisah ini, sesudah kematian, orang tetap memiliki kesadaran. Orang tetap memiliki memori ingatan. Perhatikan baik-baik. Meskipun kau orang percaya, meskipun kau sudah dimerdekakan dari dosa dan tidak dalam penghukuman, tetapi di dalam alam roh, kau masih memiliki kesadaran dan memori ingatan. Saudara bisa melihat ini. Orang kaya yang mati ini, dia masih menyadari hal yang buruk terjadi itu jangan terjadi pada saudara-saudaranya. 5 orang. Di rumah ayahnya. Orang kaya ini diserukan oleh Abraham pada ayat 25. Karena dia meminta supaya Lazarus mencucukkan air. Mencucukkan air lalu kemudian meletakkannya di bawah lidah daripada orang kaya ini karena dia kepanasan. Menderita sekali. Lidahnya. Perhatikan ini baik-baik. Tapi Abraham berkata di ayat 25-nya. Sudah lihat pada tayangan. Anak, ingatlah Abraham
yang ada di Firdaus pada saat itu. Berkata, ingatlah, berarti orang sesudah kematian masih memiliki memori. Tapi semuanya itu, karena tubuhnya sudah berpisah dengan roh, maka jiwanya lenyap. Jadi memori itu adalah kemampuan yang ada pada rohnya. Terekam oleh rohnya. Perhatikan baik-baik. Saya ingin membuat saudara. Perhatikan ini. Membuat saudara untuk mulai kritis. Karena Roh Kudus akan menolong saudara. Supaya saudara berhati-hati dalam melakukan kehidupan ini. Saya hanya mendorong saudara, taatilah. Taatilah suara Tuhan. Melalui hamba-hambanya. Pemimpin-pemimpin saudara. Karena saudara bisa lihat apa yang saya sampaikan beberapa minggu ke depan ini. Itu akan mencelikkan mata saudara. Supaya saudara tidak main-main dengan kehidupan ini. Saudara ingat toh, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, di atas bukit. Kita kutip saja dari kitab Lukas. Mari kita lihat sama-sama Lukas. Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tidak semua murid. Tidak semua 12 murid. Lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun. Mereka dalam kesadaran penuh. Mereka melihat Yesus dalam kemuliaan dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Perhatikan kata-katanya Petrus di ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, untuk Yesus. 1 untuk Musa. Dan 1 untuk Elia. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan ini. Pertanyaan buat kita semua. Kapan Petrus hidup? Pada tahun berapa? Petrus hidup pada tahun awal-awal abad Masehi. Kapan Musa hidup? Musa hidup hampir 3.000 tahun sebelum dia. Lalu kapan Elia hidup? Elia pun hidup. Mungkin 2.000 tahun sebelum itu. Dan pada saat itu, belum ada HP, belum ada tustel, belum ada alat perekam, yang dengan teknologi digital, melalui USB, memvideokan wajah atau memfoto wajah Musa, wajah Elia. Bagaimana mungkin Petrus bisa mengetahui bahwa pribadi yang satu ini di sisinya Yesus, di sisinya gurunya, di sisi Tuhannya, yaitu adalah Musa, dan satu lagi adalah Elia. Saya ingin supaya saudara bisa memahami. Sebelum kita bisa menemukan siapa orang kaya ini. Yesus menyebutkannya NN. Dia tidak mau menyebutkan namanya, no name. Karena orang itu masih hidup pada masa itu. Tapi dia lihat Lazarus. Dia sebutkan namanya. Lazarus.
Mengapa dia berani menyebutkan Lazarus? Lazarus bukan orang kaya. Lazarus tidak memiliki kemampuan secara materi dan kemampuan lahiriah. Dia sudah sakit. Bagaimana Petrus bisa tahu? Ini Musa, ini Elia. Perhatikan baik-baik. Petrus yang hidup pada saat itu. Dia tidak hanya memiliki kemampuan yang bersumber dari penglihatan atau indera lahiriahnya, tetapi dia juga memiliki kemampuan roh untuk mengidentifikasi Musa dan Elia. Perhatikan baik-baik. Musa dan Elia adalah dua pribadi. Musa tidak ditemukan mayatnya dan kemungkinan juga adalah dia terangkat mayatnya ke Firdaus. Elia juga adalah pribadi di mana dia juga terangkat bersama dengan rombongan kereta. Kereta berapi. Kereta berapi. Dia digambarkan seperti kereta berapi. Naik dalam badai. Dengan tubuhnya. Tapi yang jadi persoalan. Petrus tidak bisa. Atau Petrus tidak hidup. Pada zaman. Pada abad milenium ini. Dengan teknologi perekaman. Dengan teknologi digital. Dengan teknologi visual. Dengan teknologi rekaman. Yang canggih-canggih. Yang mempermudah kita untuk kita mengenali orang. Jadi dari sini kita lihat. Saya ingin supaya saudara mulai masuk. Dan memahami. Rohmu jangan kau biarkan terbelenggu. Karena kehidupan sesudah kematian. Mengapa disebut kematian? Adalah perpisahan antara roh dan tubuh. Dan tubuh itu dihancurkan. Dilumatkan. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan baik-baik ini. Sehingga semua identitas saudara yang digurat. Yang digambarkan melalui tubuh. Jasmani saudara. Itu hancur. Karena apa? Karena kehidupan. Di dalam dunia roh atau alam roh. Itu adalah tanpa tubuh. Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12. Ayat 7. Ini ayat pegangan kita. Dan debu kembali menjadi tanah. Seperti semula. Dan roh. Nah. Kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu di mana jiwa? Jiwa bukan buatan Allah. Kau membaca di Kejadian pasal 2. Ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah. Lalu menghembuskan nafas roh. Seperti yang ditulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 ini. Roh yang berasal dari dirinya. Dari diri Allah. Dia bagikan. Kepada tubuh yang dihembuskan. Maka muncullah jiwa. Yang menjembatani. Interaksi antara roh kepada aplikasinya pada tubuh. Jadi. Ketika roh berpisah dengan tubuh, otomatis jiwa hilang. Nah, saya mau tantang saudara karena ini yang Tuhan kehendaki. Supaya saudara jangan bermain-main dengan kehidupan ini.
Kau harus meningkatkan kehidupan rohanimu. Saya mau beritahu pada saudaraku. Petrus, karena dia adalah murid Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dan dia bertumbuh sampai suatu hari. Saya ulangi, sampai satu hari. Yesus tidak membuat ranking dalam murid-muridnya. Tapi yang dia buat adalah seperti kayak hierarki. Ranking dalam murid-murid. Tidak membuat hierarki. Ini yang terjadi pada diri kita. Mengapa bukan 12 murid yang diajak? Bukankah ke-12 murid itu adalah murid Yesus yang istimewa, yang dia terima daripada Bapa di sorga? Mengapa bukan 12 yang diajak ke bukit? Mengapa harus 3? Mengapa hanya 3 orang yang diajak berdoa di Taman Getsemani? Ini berbicara tentang kondisi roh, kapasitas roh, kuantitas roh, kualitas roh yang berbeda yang sudah ada pada diri Petrus, Yohanes dan Yakobus, saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang roh mereka bertumbuh selama mengikuti Yesus. Saya katakan bertumbuh selama mengikuti Yesus. Sehingga ketika mereka mempelajari, membaca, mendengarkan firman Tuhan, khotbah di sinagoga, pengajaran di sinagoga, pengajaran dari Yesus tentang Musa, tentang Elia, roh mereka mengidentifikasikan karakteristik, saya ulangi, karakteristik sebagai identitas pribadi Musa dan pribadi Elia. Saya ulangi sekali lagi. Di alam roh sana, walaupun saudara tinggal di sorga, saudara tidak akan pernah membawa tubuh. Itu sebabnya engkau harus meningkatkan kemampuan rohmu selama engkau hidup di dunia ini. Mempertumbuhkan itu. Karena yang disebut dengan pertumbuhan rohani adalah rohmu yang bertumbuh. Bukan kemampuan jasmanimu yang meningkat. Ataupun kemampuan intelektualmu yang meningkat. Bukan. Tapi itu adalah kemampuan daripada lahiriamu. Kita lihat di sini. Petrus bisa mengidentifikasikannya. Ini sungguh sangat dahsyat. Dan itu terjadi di bumi ini. Saudara, mungkin saya bisa bayangkan. Kalau engkau tidak bertumbuh dan engkau tidak bertumbuh dan tidak bertumbuh. Suatu hari ketika engkau meninggal. Kau ada di surga. Karena surga setelah kebangkitan Yesus. Semua orang benar masuk surga. Tidak lagi dikumpulkan di Firdaus. Ataupun dekapan Abraham. Selama di surga. Ketika engkau sampai di surga. Engkau terus mengandalkan. Kemampuan. Pengetahuan. Oh, Yesus itu rambut panjang. Berjenggot sedikit. Agak tinggi. Karena engkau terpengaruh pada gambar-gambar. Mungkin ini hanya guyonan. Tetapi perlu saudara renungkan. Ini hanya guyonan. Saudara, ketika saudara dipanggil oleh Tuhan. Meninggal. Dan bawa ke surga. Saudara mencari-cari. Mana diri Yesus? Karena engkau menemukan juga. Penyanyi hard rock. Yang bertobat. Rambutnya panjang. Berjenggot seperti Yesus.
Engkau mengira bahwa dia adalah Yesus. Karena itu sudah ada cetakan pengetahuan. Sementara itu sudah terkubur menjadi debu. Maaf saudara. Saudara bisa lihat itu. Perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Abraham. Apa yang dikatakan oleh Abraham. Rohmu. Apa yang dikatakan Abraham kepada orang kaya. Rohmu. Memiliki kemampuan untuk mengingat. Maka dikatakan, nah, ingat. Ketika kau hidup di dunia, kau bersenang-senang. Ya, bersenang-senang ya. Lihat. Begitu juga sekarang. Kau padukan sama seperti kayak Petrus. Apa yang Petrus alami? Dia hidup di dunia. Dia melihat kepada alam roh. Dan Yesus adalah masih hidup di dunia pada waktu itu. Wajahnya berubah rupa. Wajah yang dia lihat, itu adalah wajah kemuliaan nanti. Yang sudah Allah anugerahkan kepada dirinya. Karena Allah tahu bahwa Yesus adalah putra yang taat. Dan dia akan melaksanakan rencana Allah. Dan Allah tidak pernah ragu menganugerahkan kemuliaan itu saat itu juga. Maka dia bisa pakai. Dia bisa gunakan itu. Dengan gampangnya. Tanpa kesombongan. Dia bercerita tentang kepergiannya ke Yerusalem. Tentang apa dia? Ya, Musa, Elia. Nanti saya akan mengalami kematian. Kemudian hari ketiga saya bangkit dan ini semuanya. Semuanya diceritakan. Saudara bisa lihat. Kita bisa mengakses alam roh. Dan ternyata ketika engkau hidup di dunia ini, engkau harus mengasah rohmu sedemikian rupa tajamnya. Sehingga engkau bisa mengidentifikasikan karakteristik kehidupan yang sudah diadopsi, diambil oleh para hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi, para rasul-rasul sebelum engkau mati. Kau bisa mengidentifikasikannya. Ini yang terjadi pada Petrus. Ini yang terjadi pada Yohanes dan Yakobus. Mereka bisa mengidentifikasikan bahwa ini Musa. Karena yang mereka lihat adalah tampilan rohnya. Dan mungkin memakai tubuh. Tetapi mereka tidak punya data, foto pribadi daripada Musa dan Elia. Jadi saudara bisa lihat. Rohmu bisa memiliki kemampuan di alam nyata ini. Di dunia ini. Dan juga nanti di alam surga nanti. Di dunia roh. Mengidentifikasikan. Mengenali secara tepat. Karakteristik kehidupan yang kekal itu. Yang diambil. Kehidupan yang kekal yang ada pada diri Daniel. Kehidupan yang kekal yang ada pada dirinya Yusuf, Abraham, Musa, Joshua. Mereka memiliki karakteristik mengambil kehidupan yang kekal. Lalu memunculkannya dalam kehidupan mereka selama di dunia ini. Kau bisa mengidentifikasikannya. Nanti di dunia roh. Wow. Saudara terperanjat ya. Ini Yesus yang bercerita. Jadi saudara bisa lihat. Kemudian saudara bisa lihat di sini. Apa yang Petrus katakan. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Di ayat 33 Lukas 9. Sekarang baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Kemah apa? Kemah spiritual atau kemah lahiriah? Kemah lahiriah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa,
dan satu untuk Elia. Dan seolah-olah dia berkata, kita akan perangkap Musa dan Elia supaya tidak bisa kembali. Karena dia akan memiliki kemah, tempat kediaman, rumah di bumi ini. Lihat kata-kata selanjutnya. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara Petrus berkata demikian. Datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu. Yang berkata, inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Jangan dengarkan suara pikiranmu. Petrus, jangan kau dengarkan suara pikiranmu. Dengarkan suara putraku ini. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia akan menyingkapkan. Dia tidak ahli dia akan membebaskan kau dari percampuran gado-gado. Karena Petrus ingin mencampur hal spiritual dengan hal yang lahiriah. Nah, ini penting buat saudara. Saya ingin membawa saudara. Bukankah tugas kita adalah supaya kita tahu. Saya ulangi, supaya kita tahu bahwa siapa orang kaya yang dimaksudkan oleh Yesus ini. Kalau engkau sudah mengetahuinya siapa dirinya, engkau akan kaget. Itu kebalikan daripada Petrus, apa yang dialami oleh Petrus. Tapi saya ingin saudara mulai bisa melihat. Orang sesudah kematian, dia masih tetap memiliki dua hal ini. Kesadaran dan ingatan, memori. Semuanya itu ditampung, kemampuan itu hanya oleh rohnya. Jadi ketika tubuhnya berpisah, berarti otaknya sudah menjadi debu. Tidak lagi bisa menyimpan memori. Memorinya itu kok hancur bersama dengan otaknya. Apa yang disimpan di sana. Tetapi lihat. Apa yang disimpan di dalam roh. Semua tingkah laku hidup saudara. Yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai Tuhan. Dengan kehidupan rohani. Dengan hal-hal spiritual. Itu akan disimpan oleh rohmu. Kalau saudara saya beritahu seperti ini. Masih maukah saudara menjalani kehidupan ini tanpa ketaatan? Karena selama engkau hidup di dunia ini, Allah berikan kau kesempatan supaya engkau memiliki kemampuan yang hebat, yang luar biasa ketika engkau hidup nanti di dalam dunia roh sesudah kematian. Kita menyimpang sedikit supaya membuat saudara akhirnya untuk makin penasaran, makin ingin mencari tahu. Yesus menyebutkan, mari kita lihat sekarang di Lukas pasal 16. Di Lukas pasal yang ke-16. Mari kita lihat. Oh, sorry saudara. Bukan Lukas 16.
Di Matius 22 ayat 30. Karena saya mendapatkan langsung di Matius 22. Mari kita lihat. Ya, saya ingin bawa saudara perlahan-lahan supaya saudara bisa memahami. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Tapi di antara kami, ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian yang kedua, yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Jadi ketujuh laki-lakinya mati, lalu kemudian perempuan itu makin tua dan akhirnya mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Dia katakan pada hari kebangkitan. Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Bukankah di bumi ini statusnya mereka suami istri? A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G. Beristrikan seorang perempuan. Dan menurut hukum Taurat, dibenarkan dia berganti-ganti. Karena yang pertama sudah meninggal. Dia menikah dan tidak memberikan keturunan. Itu ditulis. Jadi wanita ini menggenapkan hukum Taurat. Ketujuh orang ini menggenapkan hukum Taurat. Orang tua mereka menggenapkan hukum Taurat. Dan itu benar. Kemudian dikatakan oleh Yesus. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Keliru. Kamu sesat. Dia bilang, kamu sesat. Kamu keliru. Kamu ditipu. Ini yang terjadi pada diri gereja. Ini yang terjadi pada diri saudara. Saudara ditipu. Merasa bahwa kehidupan di sana adalah seperti bayangan saudara. Seperti di sorga saja. Saudara ditipu. Perhatikan baik-baik. Apa yang ditanya oleh orang ini adalah tentang status. Saya ulangi, tentang status. Lihat. Yesus mengatakan begini di ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, bukan di sorga. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Saya ulangi perkataan Yesus ini. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Berarti status itu tidak akan ada. Bukankah orang sesudah kematian memiliki kesadaran dan memiliki ingatan? Ya. Tapi ingat, kalau engkau orang benar, engkau berdiri di hadapan Allah. Dalam hadiratnya, engkau melihat kemuliaan itu. Statusmu itu menjadi hambar. Karena engkau melihat status yang lebih mulia. Kemuliaan yang lebih agung. Jadi statusmu itu sudah tidak lagi. Tetapi engkau memiliki kesadaran, memiliki ingatan bahwa dia pernah menjadi mitra destiniku. Dia pernah menjadi mitra destiniku. Dia menjadi mitra destinimu. Apakah itu menambah kemampuan rohmu? Karena kalau itu menambah kemampuan rohmu, engkau bisa menemukan kalau kemampuan rohmu makin meningkat, itu akan bisa membuat rohmu mampu untuk mengidentifikasikan karakteristik daripada kehidupan. Kehidupan pribadi yang lain di sorga. Nah, yang berikutnya, kalau kau lihat di sini. Karena pada waktu kebangkitan,
Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Pada waktu kebangkitan. Ini hal yang perlu saudara. Bisa harus pahami. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dikatakan pada waktu kebangkitan. Jadi ini bukan berbicara tentang kehidupan di sorga. Tapi adalah pada waktu kebangkitan. Apa yang disebut dengan kebangkitan? Rohmu kembali lagi memiliki tubuh. Rohmu kembali lagi memiliki tubuh. Dan berarti jiwamu muncul. Tapi Alkitab mengatakan begini. Tapi engkau akan hidup. Tidak dikawinkan lagi. Engkau tidak akan mendatangi istrimu dulu. Mengapa? Pertanyaan yang sederhana. Tubuh siapa yang saudara pakai? Apakah Allah membentuk kembali lagi debu tanah? Lalu mengirimkan roh saudara kembali lagi ke bumi ini? 1 Korintus 15 dikatakan adalah tubuh surgawi. Tubuh yang tidak pernah binasa. Itu yang dikatakan. Siapa tubuh yang tidak pernah binasa itu? Siapa itu? Lalu dikatakan tentang Adam yang pertama. Dan Adam yang terakhir. Atau yang kedua. Mengapa? Siapa Adam yang terakhir? Kristus. Yang memiliki tubuh. Kenapa dia disebut Adam? Manusia. Satu-satunya tubuh yang layak berada di surga. Dan tubuh yang tidak berdosa. Itu adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh siapa yang akan kau pakai? Untuk tempat hidupnya rohmu itu. Adalah tubuh yang tidak binasa itu. Yang dimiliki oleh Kristus. Pertanyaannya sekarang. Waktu kau punya suami. Atau kau punya istri. Kau naksir dia. Perasaanmu muncul. Apa yang kau aplikasikan dari dalam roh. Kau tampilkan itu pada jiwamu. Sehingga kau jatuh cinta. Pada tubuhmu. Sehingga kau memiliki perasaan-perasaan. Naluri-naluri. Kecintaanmu kau teruskan melalui tubuhmu. Saya mau tanya pada saudara. Itu tubuh yang mana? Itu adalah tubuh yang sudah hancur. Ini tubuh yang tidak punya dosa. Tubuh yang tidak punya nafsu. Tubuh yang tidak pernah menikah. Kau akan miliki itu. Wow, ini luar biasa sekali. Kita belum bahas siapa orang kaya itu yang dimaksudkan di Lukas pasal 16. Ini baru pengantarnya saja. Bercerita tentang alam roh buat saudara. Dia bilang, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kenapa? Karena ketertarikan itu. Bukan lagi hal-hal yang lahiriah lagi. Bukan perpaduan antara spiritual dan lahiriah. Tidak lagi. Murni spiritual. Makanya dikatakan. Seperti malaikat. Karena malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Seperti malaikat di sorga. Hari kebangkitan itu.
Engkau yang namanya dibilang hari kebangkitan. Berarti engkau hidup di dunia ini lagi. Tapi engkau hidup seperti malaikat di surga. Apa penekanan semuanya? Rohmu. Wah, kita nggak akan maju-maju nih saudara. Karena benar-benar saya tertarik, terdorong untuk membagikan kepada saudara kebenaran ini. Ini benar-benar luar biasa sekali. Supaya saudara memahami. Ingat, semua yang kau lakukan. Apa yang Allah kerjakan. Melalui gerejanya. Melalui hamba-hambanya. Melalui Bapa rohani saudara. Ingat, itu akan berguna. Untuk kehidupanmu nanti. Meskipun kau memang dijamin masuk surga. Tapi itu akan berguna. Karena kau akan tetap ada di sana memiliki kesadaran. Dan memiliki memori. Ingatan. Saudara bisa lihat statusnya. Pada hari kebangkitan. Itu misinya berbeda lagi. Allah punya rencana. Hari kebangkitan itu dimunculkan. Itu untuk apa? Untuk menggenapkan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Untuk mengakhiri di dunia ini zaman dosa. Saya ulangi, zaman dosa. Oke. Mari kita tahap demi tahap. Kita mulai menggali siapa orang kaya ini. Jadi saudara sudah setuju? Saudara yakinkan oleh Roh Kudus. Bahwa dia ini, bahwa cerita ini bukanlah perumpamaan. Tidak perlu ditafsirkan. Terima fakta ini terjadi. Seperti itulah hubungan kehidupan antara dunia nyata dengan kehidupan dunia roh. Begitulah yang terjadi. Dan apa yang dialami oleh Petrus, dia bisa mengidentifikasikan. Saya ulang, dia bisa mengidentifikasikan. Mana Musa, mana Elia, mana hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia bisa mengidentifikasikan. Oleh karena dia memiliki kemampuan roh. Sebab mereka semua itu hidup seperti malaikat di surga. Pada masa sekarang. Pada masa itu. Mengapa tanpa tubuh. Jadi semua pengenalan yang mereka, dengarkan baik-baik. Semua ingatan. Semua yang ada pada memori mereka. Yang mereka telah rekam. Profil lahiriah hamba-hamba Tuhan ini. Mereka telah rekam. Itu hancur. Itu habis. Tidak ada sisanya. Karena terkubur. Dan telah menjadi debu. Yang sisa adalah karakteristik daripada roh hamba-hamba Tuhan ini. Roh dari orang-orang percaya. Roh daripada orang-orang kudus ini. Karakteristiknya. Itu yang menjadi identitas mereka. Ketika mereka hidup di dunia ini. Mereka melakukan ini karena digerakkan oleh roh mereka. Digerakkan oleh iman mereka. Dan itu menjadi karakteristik daripada roh mereka. Dan pertumbuhan pada roh mereka. Wah. Saudara bisa lihat.
Kita kembali lagi pada Lukas pasal 16. Saya ingin membuat saudara maju siapa orang kaya ini. Ternyata orang kaya ini adalah orang spiritual. Orang kaya ini adalah orang spiritual. Tapi ini adalah pengantar buat saudara, supaya saudara tahu tentang dunia roh. Dikatakan begini. Lihat baik-baik. Apa yang terjadi pada orang kaya ini setelah dia mati. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Wah, ini pasti dikuburnya di gua nih. Seperti yang saya sudah sampaikan kepada saudara minggu lalu. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, di neraka, di Hades, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya lah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di dalam dekapannya. Saya mau tanya pada saudaraku. Apakah ini kemampuan panca indera orang kaya itu? Tidak. Dia sudah mati dan sudah dikubur. Dia memandang ke atas. Lihat baik-baik. Jangan sampai prinsip ini terjadi juga pada diri saudara. Walaupun saudara tetap di sorga. Ini berbicara tentang level rohani. Yang disebut dengan kelayakan oleh Tuhan. Layak perkenanan oleh Tuhan. Lihat dia memandang ke atas dari neraka. Itu yang menunjukkan. Lazarus dan Abraham ada di level rohani yang mulia, yang luhur. Kemudian kita lihat di sini. Perhatikan ini. Lalu ia berseru katanya. Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saya pikir saya harus berhenti sampai menjelaskan ini saja. Saya akan lanjutkan lagi minggu yang akan datang. Dengarkan baik-baik. Orang ini bisa mengidentifikasikan. Ini adalah Abraham. Tentu saudara akan cepat menjawabnya. Itu adalah Lazarus karena keseharian dia melihat Lazarus ada di pelataran depan istananya ataupun depan rumahnya yang kaya raya itu. Siap untuk memungut makanan yang jatuh dari meja tuannya ke bawah ke lantai menjadi kotor. Dan itu untuk mengisi perutnya. Lazarus. Saudara bisa melihat sekarang. Saudara bisa melihat toh sekarang. Orang kaya ini tiap hari dia bisa melihat Lazarus. Orang kaya ini dia bisa tahu Abraham. Ini Abraham. Padahal nanti saya akan buka rahasia ini. Misteri ini. Orang kaya ini. Saya ulangi. Orang kaya ini. Hidup. Kira-kira hampir 3.000 tahun. Sesudah Abraham. Haleluya. Jadi kembali lagi. Bagaimana dia mengidentifikasikan. Bahwa itu adalah Abraham. Dan dia menyebutnya tidak salah. Bapak Abraham. Dan betul. Dia adalah Bapak Abraham. Dan dia adalah orang kaya ini. Dia sebagai bangsa Yahudi, dia adalah keturunan lahiriah daripada Abraham.
Bagaimana mungkin? Wow, ini luar biasa. Hingga engkau tidak ragu-ragu lagi. Untuk selalu membangun rohmu. Makin kuat. Makin bertumbuh. Sehingga dia menyerupai gambaran anaknya, yaitu Kristus. Ini penting. Saudara bisa lihat. Tentu dia tahu. Bapak Abraham itu dari karakteristik kehidupan rohani. Dari Abraham. Yang berjalan dalam iman. Yang rela mengorbankan segala sesuatu demi Tuhan. Tentu dia tahu dari hal seperti itu. Wow. Bagaimana dengan Lazarus? Dia lihat Lazarus saat itu. Setelah kematiannya. Tidak lagi berborok. Tidak lagi memiliki penyakit. Tidak lagi nampak seperti orang kelaparan. Tidak nampak. Lihat, perhatikan dengan baik. Bagaimana? Dia sekarang hanya memiliki roh. Bisa mengidentifikasikan rohnya. Karakteristik rohnya. Lazarus. Karena selama dia hidup di dunia. Setiap hari dia melihat Lazarus. Dia bukan hanya melihat boroknya. Tapi dia melihat tingkah lakunya. Yang dioperasikan. Yang bersumber dari kehidupan rohnya Lazarus. Lazarus tidak pernah mengemis-ngemis kepada dia. Lazarus tidak pernah menyusahkan hidupnya dia. Dia biarkan begitu saja. Itu sebabnya dia tidak pernah mengusir Lazarus. Karena Lazarus itu sebagai pengemis. Tidak pernah menggerutu. Tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang kaya ini. Yang nampak di mata orang kaya ini. Ketika dia hidup di dunia ini. Dia melihat Lazarus. Dia juga melihat roh karakteristik daripada rohnya Lazarus. Itulah yang terjadi dalam hidupmu di dunia ini. Orang-orang jahat. Orang-orang dunia, dia tetap memiliki roh. Meskipun roh mereka disebut adalah roh yang mati. Mati terhadap responnya kepada Allah. Tetapi mereka bisa mengidentifikasikan di neraka nanti. Kehidupan saudara. Karena mereka mengenal hidupmu. Jadi ketika mereka bersahabat dengan kau. Bukan mereka hanya memiliki memori tentang persahabatan itu. Tapi mereka memiliki ingatan tentang karakteristik kehidupan rohmu. Yang kau tampilkan melalui perbuatan. Melalui sikap. Melalui pelayananmu. Melalui kata-katamu. Makanya Yesus mengatakan. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Mengapa Paulus mengatakan gitu? Berjalanlah, walk in the spirit. Berjalanlah dalam roh. Berbuatlah dalam roh. Karena roh bukan dari otak kepalamu. Ini yang akan terjadi dan ini kekal adanya. Yaitu karakteristik daripada roh. Saya sampaikan ini adalah supaya saudara didorong untuk bertumbuh lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Allah menyediakan firman. Allah menyediakan rohnya untuk membuat saudara bertumbuh. Dan itu bukan membuat saudara tubuhmu bertumbuh, jiwamu bertumbuh. Karena jiwa itu adalah hanya display. Layar
untuk menampilkan apa yang ada pada roh. Tapi sangat penting sekali roh. Karena itu adalah kekal. Kita baca Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya atau yang memberikannya. Amin. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan. Kepada kami diberikan karunia atau anugerah untuk mengetahui misteri tentang kerajaan sorga, tentang alam roh. Kami bersyukur karena kami disingkapkan oleh Tuhan. Sekaligus itu mendorong hati kami semua untuk kami tetap hidup di dalam roh. Karena engkau tinggal di dalam roh, engkau memulainya di dalam roh. Sehingga hal-hal yang kekal itu mengalir dari dalam roh kami. Dan itu terus kami bawa sampai pada kekekalan. Hamba berdoa, supaya firman ini terimpartasi, tertanam, dan ini menjadi iman, dan ini menjadi kemampuan di dalam roh mereka. Sehingga mereka bisa untuk memiliki kemampuan seperti yang kau kehendaki. Seperti yang kau harapkan Tuhan. Seperti yang kau rencanakan Tuhan. Baik ketika mereka hidup di dunia ini, maupun juga nanti untuk kehidupan nanti. Terima kasih untuk anugerah ini. Saya bersyukur dan hamba berdoa. Supaya mereka tidak bermain-main lagi. Dengan kehidupan ketidaktaatan. Kemasabodohan. Selama hidup di dunia ini. Karena semuanya itu sangat mempengaruhi kepada roh mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk anugerah. Kami disingkapkan tentang firman dan kebenaran ini. Bersyukur kepadamu untuk apa yang Tuhan telah nyatakan pada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.